Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Modesta Mamuk. Saya Prodi Manajemen. Di sini saya akan mereview kembali materi PKN yang pertemuan 4, ke-5, dan ke-6. Pertama, pertemuan keempat tentang identitas nasional. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Untuk lebih memahami ketentuan tentang identitas nasional tersebut, kita dianjurkan untuk mengkaji ketentuan bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dalam mendalam oleh Tilar. Dalam buku yang berjudul Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas pada masyarakat Indonesia dalam perkembangan diri dari waktu ke waktu. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa telah sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan budaya Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara adskriptif. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dan dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Yang berikutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah
pakar. Selanjutnya tentang luntur dan memudarkan rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek atau bidang apa yang dicintai tersebut. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang berikutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada penegara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Baik, pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang nilai dan norma konstitusional. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dari sejumlah definisi konstitusi di atas, kita dapat memahami apa itu konstitusi. Merujuk pada pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetap lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Kegiatan penelusuran kita yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dalam hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Dan yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara.